Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Table exercise ini yaitu pelatihan atau perencanaan pelaksanaan dengan menggunakan suatu model simulasi di atas meja, dan tentunya ini tentu bukan hal yang sederhana yang harus kita betul-betul secara konsentrasi memahami tugas-tugas apa saja atau mungkin tugas apa yang akan diserahkan kepada yang lain yang ditugaskan. Mudah-mudahan dengan adanya suatu pertemuan semacam ini akan bisa melaksanakan penanganan dan kepada saat banjir lebih baik lagi. Sekian, terima kasih, dan dengan ini saya nyatakan acara tabletop exercise dalam kaitan dengan proses banjir dinyatakan dibuka. Sebelum kita bicara banyak tentang tabletop exercise, perlu kami sampaikan barangkali ini adalah merupakan kegiatan yang insya Allah mungkin baru pertama kali diadakan di Bojonegoro. Saya yakin tingkat desa 200% baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro. Kita melaksanakan namanya simulasi tabletop exercise. Barangkali untuk sebagian mungkin sudah paham tentang Rencon, tapi sebagian yang lain ini belum paham tentang Rencon. Karena yang akan kita simulasikan hari ini adalah Rencon Desa Tulung Rejo. Dari kontingensi itu sesuatu yang mungkin tidak terjadi dan mungkin juga akan terjadi, itu kontingensi. Pagi hari ini kita akan mencoba buka-buka, nah istilahnya buka-buka Rencon. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur, apa sih Rencon itu? Paradigma kita dalam penanganan bencana ini adalah sekarang itu harus preventif. Kalau dulu kan bekerja kalau sudah terjadi bencana, sehingga dampaknya sangat luar biasa. Tetapi sekarang bagaimana kita itu bekerja dulu, terus bunti bapak-bapak ini nyambut damel supados mangke lek wonten bencana sampun wonten berdampak teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti ada peran-peran. Yang pertama memang ada peran masyarakat, peran pemerintah desa, peran LSM dalam ini boleh dikasih bak. Jadi yang pertama adalah sistem peringatan dini banjir dan evakuasi mandirinya. Nah, ketika akan terjadi banjir, memang kita TTX Pak. Ini TTX itu istilahnya kita diskusi, omong-omong bareng, tetapi memberikan solusi, memberikan pemahaman yang memang betul-betul ini nanti bisa diterapkan. Jadi istilah di kegiatan-kegiatan kebencanaan itu ada yang namanya TTX, ada yang namanya CPX, ada yang namanya FTX. Nah sekarang kita coba masuk pada materi pertama Bapak sekalian terkait dengan mata rantai peringatan dini. Nah ketika terjadi ancaman banjir, ketika di sana di hulu ini sudah naik, apa yang dilakukan oleh satu aparat desa, Siba, Toga, dan Thomas? Kira-kira apa Pak? Kesinambungan dari Desa Tulung Rejo sampai hari ini Pak, informasi yang ada itu biasanya dari pemerintah, baik itu dari kecamatan, mungkin dari kabupaten melalui penyiaran media. Itu kemungkinan dari pihak aparat pemerintah desa, dari Sibat dan lain-lain. Secara umumnya yaitu pemerintahan desa istilahnya dapat informasi dari BPBD Kabupaten Bojonegoro yang dilanjutkan dari ke kecamatan, lalu kecamatan disaringkan ke desa. Secara ada perwakilan BPBD yang sudah dilakukan BPBD adalah memberikan informasi update terkini. Ada update terkini itu melalui 1 SMS, 2 BBM, ketiga WA,
keempat radio, yang kelima adalah melalui akun Facebook dari BPBD itu sendiri. Jadi itu yang sudah dilakukan dari BPBD. Tapi yang jelas kenyataan di desa kami, Desa Tromjo dan sekitarnya ini, setiap ada banjir pasti ada informasi terlebih dulu. Yang jelas, tapi dari pengalaman kami, kenyataan di lapangan yang lebih tahu adalah tukang magang, Pak. Namun dengan adanya dan seruan atau bimbingan dari Bapak rekan-rekan di Bapak Biandi ini, sangat berterima kasih yang tak tertinggal nilainya untuk persiapan bahwa menghadapi bencana yang dinamakan banjir, tentang keselamatannya warga, keselamatannya dari ternaknya. Kami sebagai masyarakat itu mempersiapkan diri, terutama membuat seperti pompa, seperti pompa itu Pak ya. Iya. Buat untuk apa? Untuk menyimpan barang-barang yang berada di dasar di tanah. Trucuk ini sebenarnya ada dua kemungkinan penyebab banjir. Pertama adalah dari hulu atau dari Bengawan Solo. Yang kedua adalah dari kali kening yang berada di sebelah Tuban. Memang untuk di desa Tromjo ini belum mempunyai acuan atau belum mempunyai SOP yang istilahnya yang nantinya akan digunakan untuk langkah-langkah apa yang telah terjadi banjir. Tapi yang kami informasikan dulu, apabila sudah terjadi banjir kepada masyarakat agar supaya yaitu untuk bersiap-siap untuk menyambut datangnya air. Masyarakat itu istilahnya mandiri Pak, langsung nyebrang sungai. Jadi dia membuat terop-terop di jalan raya sana. Kan untuk jalan raya jurusan Cepu itu udah mati jalannya. Digunakan untuk penampungan yang berasal dari berbagai desa. Tidak hanya desa Tulung, tapi juga desa Ngablat, desa Mulana. Sekitar itu. Kalau sudah 14.60, air akan masuk di sekitar jalan raya. Sekitar di jalan raya Trucuk, Kecamatan Trucuk. Itu pasti 14.60. Masalah warga yang sudah terkena dampak banjir ini memang efisiennya masyarakat itu lebih baik larinya adalah ke desa Jedak sama Madian, karena kalau kita melihat peta itu desa Tulung dengan desa Jedak dan Madian itu hanya dihalang-halangi oleh sungai saja Pak. Jadi ketika ada banjir yang bersangkutan segera lari ke Jetak gitu aja Pak. Hanya jarak tempuhnya kurang lebih 10 menit paling lama Pak. Kesiapan dalam melaksanakan tugas khususnya di Polsek Trucuk, kami siapkan perahu, yaitu perahu karet, terus dibantu oleh ini perahu karet dari Sabara Polres. Dari sisi keamanan, bagaimana dari sisi kesehatannya kok tidak tampak? Yang saya pada kenyataannya penyakit yang ditimbulkan akibat banjir ataupun wabah itu ada, dan kita selaku petugas kesehatan di dalamnya selalu terlibat. Komando kepala desa, di bawahnya yaitu sekretariatan yang akan dibantu oleh sekretaris desa, dan di bawahnya ada 4 klaster, yaitu klaster dapur umum, klaster kesehatan, evakuasi, dan pengamanan. Untuk dapur umum juga sudah ada, yaitu untuk terdiri dari beberapa personel yang diketuai oleh Ibu Ika selaku Ketua Tim Pembela PKK, juga dibantu oleh ibu-ibu yang kemarin juga telah melakukan yaitu pelatihan dapur umum. Nanti untuk nama-nama juga sudah ada.
Untuk selanjutnya yaitu kesehatan yang terdiri dari Bu Bidan, Bu Hajah Hinayawati dan perawat. Dan untuk selanjutnya yaitu klaster evakuasi. Evakuasi yaitu juga terdiri dari Sibat. Nanti kita juga lihat nama-namanya karena di Sibat juga sudah terbentuk struktur bagian-bagian termasuk bagian evakuasi. 250 itu sudah termasuk miliknya Sibat. Dari kecamatan yaitu mengajukan pengajuan perubahan P itu perubahan anggaran. Jadi kegunaannya sudah jelas bahwa betul-betul terjadi ada bencana. Jadi dana yang digunakan itu istilahnya dana darurat dan dibutuhkan sekali, yaitu bahwa dari kecamatan mengajukan anggaran ke Bandes, ke pemerintah kabupaten, dan untuk satunya bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yaitu adanya bencana tersebut. Karena tadi untuk pengungsi itu ada yang nyebrang Bengawan yaitu di Madian sama di Mulanan ya, Mulanan. Jadi ada yang di sana dan ada yang di sini. Nah, ini tolong ini nanti logistik jadi logistiknya pembagian setelah dimasak itu ini atau dibagi dua. Pertemuan ini ingin menciptakan suatu renkon, dan tadi bahan-bahannya sudah cukup banyak dan sudah bisa dijelaskan sebagai suatu bahan yang lengkap, sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan yang masih mungkin diperoleh, saya melihatnya adanya kalau renkon ini sudah jadi, kemudian dari PMI dan bisa membantu untuk khususnya tadi yang saya lihat adalah peralatan dapur. Itu perusahaan-perusahaan yang ada di Bojonegoro atau mungkin di luar, mungkin bila ditawari untuk membantu dengan dijelaskan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di wilayah banjir ini, saya yakin mereka akan membantu kalau hanya katakanlah tadi alat-alat dapur atau yang lainnya. Nah, ini barangkali kesempatan kalau nanti renkon itu sudah jadi oleh PMI diatur bagaimana kemana saja yang diperlukan, dan tentunya tidak hanya desa di sini saja, kan ini renkon yang berlaku untuk semua desa yang terkena banjir. Memang program ini salah satunya setelah kita memperkuat SDM di desa ini, survei-survei, data-data, peta, ini sudah mengarah ke aturan-aturan. Salah satunya adalah ingin kita membuat renkon. Karena terus terang renkon luar biasa sulitnya di kabupaten aja belum selesai terus, apalagi di provinsi ini sulit, memang sulit. Tapi renkon itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Tahapannya setelah survei, mengetahui mitigasi, baru membuat renkon. Renkon sebelum dipraktekkan, ini masih ada tahap lagi, Pak. Setelah renkon ini nanti diperbarui, setelah itu ada simulasi masyarakat. Mewujudkan masyarakat banjir.